banyak tempat nongkrong. Setuju? Iya, artinya ilmu waktu ini mudah, Pak. Tapi ada satu hal, satu alasan kenapa kok banyak orang itu loss ketika trading forex, meskipun dia punya ilmu dan punya waktu. Yaitu apa, Bapak Ibu? Emosi. Nah, yang dimaksud emosi ini bukan berarti tradingnya marah-marah. Enggak ya. Bukannya dia ngelihat komputer sambil marah-marah. Enggak. Tetapi emosi ini seperti ini, Bapak Ibu. Kalau profit, dia nggak puas. Kalau loss, dia nggak terima. Kalau profit, dia nggak apa, Bapak Ibu? Nggak puas. Kalau loss, dia nggak terima. Contoh nih, contoh. Misalnya hari ini Bapak Ibu trading, udah bangun pagi, mandi, wah wangi, lalu lihat monitor, analisa transaksi. Ternyata posisi transaksinya Bapak Ibu itu sudah mengalami untung dan sudah mencapai targetnya Bapak Ibu. Katakanlah Bapak Ibu ambil target misalnya hari itu pengen untung $100 aja. Ternyata jam 9 pagi sudah $100. Kalau Bapak Ibu tutup, ya untungnya cuma 100. Tapi kalau Bapak Ibu nggak tutup, bisa jadi untungnya lebih dari 100. Lanjut apa lanjut? Nah, udah tahu deh. Ketika lanjut, bisa untung atau malah bisa loss. Nah, bisa untung atau buntung katanya. Begitu juga sebaliknya. Katakanlah nih, Bapak Ibu punya nama manajemen risiko. Pokoknya satu hari ya udahlah saya lossnya cuma $100 aja. Ternyata analisanya Bapak Ibu salah, sehingga di satu transaksi itu posisinya loss $100. Ya minus $100. Kalau Bapak Ibu tutup, Bapak Ibu rugi $100, uang hilang $100. Tapi kalau tidak ditutup, bisa jadi harganya balik, Bapak Ibu nggak jadi rugi. Kira-kira, ya, ditutup apa dilanjut? Ah, udah tahu dah. Ketika dilanjut, ya, bisa balik arah atau malah tambah loss, ya kan? Ya ini Bapak Ibu, ini banyak orang nggak sadar. Jadi memang emosi itu memegang peran sangat penting terhadap kenapa kok banyak orang itu bisa loss. Oke? Nah, lalu apa solusinya? Nah, salah satu solusi yang diberikan, yang diciptakan saat ini, itu adalah sebuah teknologi yang bernama robot trading. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar kata robot, bukan berarti robot itu ya berbentuk seperti robot ya, di charge, terus nanti kalau misalnya rusak bawa ke tempat servis, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi robot ini sebenarnya ada sebuah software yang sudah dimasukkan logika ilmu, ya, dan bekerja secara otomatis, untuk menentukan dan menganalisa kapan dia melakukan transaksi. Jadi semua dikerjain robot, ilmunya ada di robot, waktunya juga robot yang kerja, dan yang paling penting, yang namanya robot trading ini nggak baperan Bapak Ibu. Tahu ya nggak baper? Ya kayak tadi nggak emosian, ya. Karena robot ini tidak mengenal perasaan. Taunya dia ya udah targetnya berapa, manajemen risikonya seperti apa. Oke? Nah, Bapak Ibu, perusahaan yang akan saya perkenalkannya adalah PT Symbiotic Multitalenta Indonesia. Nah, PT Symbiotic Multitalenta Indonesia ini adalah sebuah perusahaan IT, ya, perusahaan IT yang bergerak di bidang development dan juga edukasi mengenai otomasi trading. Tadi sudah disebutkan izinnya apa saja. Bapak Ibu bisa lihat. Tapi ada satu izin yang cukup menarik bagi saya, yaitu izin SIUPL. Jadi izin SIUPL ini memungkinkan ketika Bapak Ibu menggunakan atau membeli produk-produk dari PT SMI, Bapak Ibu punya hak juga untuk mengenalkan atau mereferensikan produk-produk yang dikeluarkan oleh PT SMI. Nah, siapa orang-orang di balik PT SMI? Saya akan perkenalkan Bapak Ibu. Dari kiri sampai kanan. Ini adalah jajaran manajemen dan juga jajaran founder yang ada di PT SMI. Yang paling kiri Bapak Ibu bisa lihat itu yang bernama Pak Endro. Pak Endro ini dari Surabaya. Lalu yang nomor 2 dari kiri itu namanya Pak Rusdi. Nah, Pak Rusdi adalah kepala IT
SMI. Beliaulah dibalik semua, beliaulah di otak dibalik semua software produk, ya kan, eksekusinya yang diciptakan oleh PT SMI. Ini beliau yang menciptakan, menerjemahkan dalam bentuk software, Pak Rusdi. Lalu yang ketiga, ada yang namanya Pak Dedi. Pak Dedi ini dari Surabaya, nomor 3 dari kiri. Nah, yang di tengah ini namanya Pak Andreas. Pak Andreas ini direktur utama dari PT SMI. Beliaulah yang menemukan PT SMI, otaknya dibalik seluruh aktivitas dari PT SMI. Nah, setelahnya Pak Andreas sebelah kanan, beliau adalah Pak Semi. Pak Semi ini adalah bagian direktur operasional. Beliau yang membawahi semua operasional kantor-kantor yang ada di PT SMI. Lalu ada juga Pak Yakob, oke. Lalu sebelahnya ada almarhum Pak Hengki yang sekarang digantikan oleh anaknya. Nah, yang paling ujung kanan Bapak Ibu itu adalah robotnya PT SMI. Bukan. Yang sebelah kanan ini kebetulan guru saya Bapak Ibu. Jadi guru saya yang bernama Pak Erwin. Tepuk tangan buat Pak Erwin. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bergabung dengan PT SMI, ya bisa kenalin sama Pak Erwin nih. Ya kan, meskipun memang kesannya kayak robot. Ini robotnya Pak? Bukan. Ini guru saya. Beliau ini punya pengalaman jam terbang tinggi di bidang trading. Dan beliau ya kan memiliki jaringan distribusi produk-produknya PT SMI. Saat ini boleh dikatakan yang terbesar di antara semua founder yang lainnya. Oke, next. Lalu di mana aja kantornya PT SMI? Ya, nah sebelum saya lanjut jelaskan kantor PT SMI, saya tadi lupa putarkan sebuah video. Oke, saya minta tolong diputarkan video company profile dari PT SMI. Trading merupakan bentuk usaha perdagangan yang sekarang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia hadir pada tahun 2017 dan menjadi perusahaan IT developer terbaik di Indonesia. PT SMI adalah sebuah perusahaan IT dengan pengalaman yang cukup lama di bidang trading dan pembuatan software trading. Visi kami adalah untuk membuka wawasan masyarakat mengenai dunia trading dan segala bentuk potensinya. Dan kami memiliki misi untuk dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan masyarakat umum melalui dunia trading. Melalui tenaga ahli profesional, PT SMI mampu membuat dan menghasilkan software trading pada market kripto dan forex. Oleh karena tenaga ahli IT dan trader profesional, kami mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang telah menjadi visi utama PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Kami memiliki tim IT profesional yang menguasai berbagai bidang pemrograman dan mampu menghasilkan produk yang unggul yang belum dimiliki oleh perusahaan lain. PT SMI memiliki tenaga trader profesional dengan pengalaman yang cukup lama sehingga mampu menciptakan sebuah sistem trading yang kompleks dan akurat. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia memiliki izin usaha seperti lisensi resmi di bawah pengawasan Lembaga Pengelola Penyelenggara OSS, izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan. PT SMI merupakan perusahaan Indonesia yang telah berhasil memasukkan produknya di kancah internasional. Pertumbuhan serta performa perusahaan yang baik diapresiasi oleh sejumlah lembaga kredibel di Indonesia maupun internasional. Sebagai perusahaan yang kredibel, kami memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan beberapa kantor cabang di Indonesia seperti Surabaya, Bali, dan Medan. Kami juga memiliki kantor di beberapa benua seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Penjualan produk unggulan PT SMI dilakukan dengan sistem jaringan yang mampu membantu menyajikan sebuah potensi income yang luar biasa bagi para pelaku usahanya.
Oke, tepuk tangan buat PT SMI yuk. Wah, Bapak Ibu, saya itu saksi mata semenjak tahun 2019 bagaimana PT SMI ini bertumbuh. Ya, dari awalnya saya tahu kantor cuma satu di Jakarta, sekarang udah punya kantor di mana-mana. Kantornya di mana aja sih? Yuk kita lihat slide-nya. Jadi pertama kita punya kantor pusat di Jakarta, Pak. Ya, kantor pusat kita di Jakarta itu di Neo Soho, sebelahnya Central Park, tetap satu kompleks sih. Salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta Barat, ya. Itu di Neo Soho lantai 31. Lalu kantor kita yang kedua itu ada di Surabaya, itu di Pakuan Tower, satu kompleks juga dengan Tunjungan Plaza. Ya. Lalu kita juga punya kantor itu di Bali, oke, di Denpasar. Selanjutnya kita juga punya kantor di Belitung, di Medan ini di Ruko Center Point. Di Center Point ini satu kompleks juga dengan mall Center Point. Lalu juga ada di Bandung itu di Pascal, Pasir Kaliki. Jadi satu kompleks juga dengan Pascal, Hyper Square. Jadi mall juga besar di Bandung. Kalau Bapak Ibu perhatikan, PT SMI ini selalu membangun kantornya itu selalu dekat mall. Dulu saya selalu bertanya, apa ya tujuannya, kenapa kok selalu dekat mall? Ada yang tahu, Bapak Ibu, kira-kira buat apa? Kenapa kok bangunnya, kantornya, beli kantornya selalu itu di dekatnya mall, satu komplek paling nggak dengan mall? Ada yang tahu? Supaya ketika Bapak Ibu dapat duit dari sini, langsung dipakai belanja. Itu sebenarnya tujuannya. Ya, selain itu parkirnya lebih mudah, ya. Aksesnya juga lebih mudah. Artinya kalau orang bangun mall kan udah tahu sebenarnya. Dia sudah tahu lokasi mana yang terbaik untuk cari traffic dan sebagainya. Itu kenapa selalu bikin kantor di dekatnya mall. Nah, selain ini sudah ada kantor juga itu di Pekanbaru, ya, Banjarmasin, Batam, dan juga Balikpapan. Yang setelah ini sudah selesai, nanti akan lanjut next tahap selanjutnya itu di Palembang dan juga Semarang. Oke? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kantor yang ada selama 2 tahun ini itu PT SMI selalu tuh menambah kantor-kantornya untuk bisa tersebar di seluruh Indonesia sehingga banyak orang itu semakin mengenal dengan PT SMI. Nah, selain di Indonesia, PT SMI ini juga punya kantor di luar negeri, yaitu di Malaysia dan juga di Kamboja. Ya, nah saya sendiri Bapak Ibu, salah satu distributor yang ada di PT SMI, saya sendiri memiliki jaringan cukup besar itu di Eropa. Bahkan mungkin boleh dibilang saya ini pemilik jaringan terbesar saat ini Eropa di PT SMI Bapak Ibu. Oke. Nah, awalnya ya kan itu saya mulai itu dari negara itu Perancis. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, saya kan hari ini presentasi kepada Bapak Ibu, kita kan sesama orang Indonesia, benar ya? Jadi kalau kemarin Februari 2020 itu saya presentasinya itu mayoritas orang Eropa semua. Ya, orang Eropa, orang bule semua. Wah, biasanya kan kalau kita orang Indonesia lihat orang Eropa di depan panggung, kitanya yang terpukau, bener? Wah, terpercaya, keren dan sebagainya. Awalnya saya sempat minder, apa mungkin ya orang Eropa mau percaya saya ngomong, saya bilang gitu. Tetapi ternyata enggak Bapak Ibu, sama aja. Ngelihat saya di panggung ya semua tepuk tangan juga. Ya, dan itu perasaan bangga juga. Kenapa? Karena ternyata ada ya produk Indonesia yang bisa tembus sampai ke luar negeri dan ternyata banyak orang yang pakai Bapak Ibu. Ya, bahkan sekarang selain Prancis, saya juga punya satu lagi sekarang lagi ngembangkan itu di Inggris Bapak Ibu. Oke, artinya apa? Nanti Bapak Ibu ketika selain menjadi seorang pemakai dari produk-produknya PT SMI, Bapak Ibu juga punya hak untuk mendistribusikan produk-produknya PT SMI. Nah, karena mayoritas produknya berbentuk teknologi, ya, artinya produk ini bisa dinikmati oleh seluruh dunia tanpa harus kirim-kirim ke JNE. Ya, Bapak Ibu kirim, tolong kirim ke Paris, enggak perlu, udah. Semua udah cukup tinggal pakai karena produknya produk teknologi. Nah, selain ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ini diliput di media massa. Ya, selain PT SMI punya kantor di mana-mana. Ini diliput di media massa. PT SMI ini adalah perusahaan saat ini boleh dibilang prestasinya adalah membangun infrastruktur atau membangun tower dengan nilai hampir 1,5 triliun. Ya, dan luar biasa itu di masa pandemi. Ya, jadi biasanya kan kalau di masa pandemi orang-orang pengusaha biasanya kan tahan uang semua, benar? Takut untuk dia keluarin. Tetapi justru PT SMI ini yang paling agresif Bapak Ibu. Sampai dia diliput di media massa. Bahkan yang terbaru
Pak Andrea sampai diwawancari di majalah Property and Bank. Oke, oleh karena itu saya minta tolong untuk diputarkan video yang pertama adalah video kita PT SMI itu peresmian lahannya. Jadi peresmian lahan di BSD yang seluas 8.000 meter persegi. Silakan Pak, diputar videonya. Di lokasi ini, di Kavling 8 dan 9, di lahan seluas 8.000 meter persegi, kita akan segera bangun Net 89 Tower. Ini adalah bukti keseriusan dan komitmen dari PT Simbiotik Multitalenta Indonesia bagi pengembangan komunitas Net 89. Diharapkan bisnis Net 89 bisa menjadi sebuah solusi bagi kita semua di masa krisis ini. Saya berada di lot 8 dan juga 9 di area CBD Kota BSD. Tepat di sini juga akan dibangun nanti tower Net 89 dengan luas kurang lebih 8.000 meter untuk memfasilitasi teman-teman dalam menjalankan bisnis Net 89. Selamat siang Bapak Ibu, ini nama saya Reza. Ya. Saya udah di Net 89 udah 1,5 tahun. Saya lihat perkembangannya luar biasa sekali. Selamat siang teman-teman semua, nama saya Awin, di sini bersama rekan-rekan saya. Saya berada di lokasi pembangunan Net 89 Tower di BSD. Saya sendiri sudah bergabung bersama komunitas Net 89 hampir 2 tahun, sejak November 2018. Saat ini peringkat saya adalah Topaz, dan kenapa saya join di Net 89? Saya join di bisnis ini karena saya sangat merasa yakin dengan Net 89, dan sekarang pencapaian tim saya dalam 1 hari itu sudah mencapai 2 miliar. Dan saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk bergabung bersama komunitas Net 89. Kami tunggu Anda bergabung bersama kami di Net 89. Net 89, yes! Oke, Bapak Ibu ya. Jadi waktu saya sempat terima kabar ini, jujur saya itu sempat nggak percaya awalnya. Saya bilang, hah? Masa sih beneran? Sampai akhirnya saya datang sendiri. Jadi waktu itu ada acara memang semua distributor itu rata-rata distributor diundang untuk hadir ke acara peresmian itu tadi. Masih peresmian lahan aja. Dan pada waktu itu masih banyak juga yang meragukan. Ah, masa bener sih? Jangan-jangan tuh tanahnya cuma dipancangin aja. Ditaruh tanda aja PT SMI gitu. Aslinya nggak beli beneran. Tetapi gara-gara video ini sampai akhirnya dari pihak developernya, pihak developer yang punya lahannya, yaitu Sinar Mas Land, sampai dia memberikan ucapan selamat Bapak Ibu. Memberikan ucapan selamat kepada PT SMI ya. Dan video selanjutnya itu adalah video yang menunjukkan proses kerjasamanya, yaitu dari pihak PT SMI dan juga dengan pihak kontraktor dan juga arsiteknya yang ditangani oleh PTI, Pradya Tata Internasional. Oleh karena itu, yuk kita putar video penandatanganan gedung, penandatanganan untuk proses pembangunan Net 89 Tower.
Jadi media massa diundang semuanya. Ini dari pihak kontraktornya, arsiteknya, bahkan disaksikan juga oleh Ketua AP2LI, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Bahkan nanti kantor AP2LI akan juga dikasih space juga untuk berkantor di sini. Dan yang paling luar biasa, setiap distributor yang punya prestasi di PT SMI nanti bisa memiliki hak fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh PT SMI di gedung ini. Jadi boleh dibilang saat ini PT SMI adalah perusahaan network berbasis IT yang memiliki gedung milik sendiri pertama kali di Indonesia, perusahaan asli Indonesia. Tepuk tangan buat PT SMI. Nah, lalu apa sih produk-produknya PT SMI, Bapak Ibu? Jadi gini, produk yang dikeluarkan oleh PT SMI itu pada dasarnya adalah produk yang membantu Bapak Ibu bagaimana caranya itu bisa membuat robot trading itu sendiri. Ya, jadi produk-produk yang dikeluarkan oleh PT SMI adalah Net 89 namanya. Net 89 adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh PT SMI. Produknya apa? Produk ini adalah produk tools ya, edukasi dan tools, baik itu berbentuk buku digital maupun juga berbentuk software yang membantu Bapak Ibu untuk bisa membuat robot tradingnya sendiri. Nah, yang pertama kita punya yang namanya paket edukasi. Jadi paket edukasi basic untuk pemula supaya Bapak Ibu bisa mulai membangun robot tradingnya sendiri. Jadi nanti akan diajarkan basic-basicnya bagaimana menyusun logika-logika sederhana ketika nantinya Bapak Ibu untuk membuat robot trading itu sendiri. Oke, ini sendiri cukup banyak, materinya cukup banyak, pembelajarannya cukup banyak. Jujur Bapak Ibu, sampai sekarang pun saya masih belum selesai bacanya. Ya, sampai sekarang saya masih belum selesai bacanya. Lalu produk yang kedua, kita juga punya yang namanya pakai pembelajaran juga, tapi ini yang lebih profesional. Nah, kalau profesionalnya diajarkan bagaimana cara menyusun logikanya yang lebih kompleks. Jadi bukan hanya logika perhitungan biasa, tapi logika yang lebih kompleks. Main diajarin semua. Termasuk nanti koneksi ke meta 4-nya, koneksi ke meta 5, dan sebagainya, itu diajarin semua. Nah, yang ketiga, itu ada sebuah produk, kalau ini bukan paket edukasi, tetapi lebih ke arah software drag and drop yang membantu Bapak Ibu membuat robot trading itu sendiri. Jadi kalau biasanya orang membuat robot trading itu harus coding, harus belajar pemrograman, dengan adanya Net 89 EA Creator ini, Bapak Ibu langsung bisa membuat tanpa harus coding, tinggal drag and drop saja. Oke, saya sudah install, saya juga udah pasang di komputer saya Bapak Ibu. Kemarin saya juga udah coba-coba, ya, udah hampir jadi, meskipun masih jauh, ya, dengan adanya ini. Ternyata saya juga kaget, ternyata enak juga ya. Tinggal udah ada template-templatenya, jadi logika-logika apa aja yang bisa kita pakai, tinggal kita tanamkan, nanti di-compile, kita bisa koneksikan nanti dengan meta 4. Dan yang terakhir, ini EA Creator tapi yang khusus untuk meta 5. Ya, untuk meta 5. Ini jauh lebih kompleks lagi. Nah, produk-produk yang ada di PT SMI Bapak Ibu, ini akan membantu setiap orang bagaimana caranya tadi. Udah nggak perlu pusing lagi masalah ilmu, waktu, dan juga emosi. Karena nantinya kita akan punya robot trading itu sendiri. Nah, yang kedua, sore ini, kalau Bapak Ibu ingin membuat robot trading, sebenarnya apa sih yang harus diketahui sebenarnya? Jadi, salah satu materi yang akan saya bagikan sekarang adalah, oke, kalau kita perlu pakai robot trading, ya, selain kita tahu, cara buatnya, kita harus tahu sebenarnya karakteristik apa sih yang harus dimiliki oleh robot trading itu sendiri, ya, karakteristik atau variabel-variabelnya itu apa aja, supaya nanti Bapak Ibu keluar dari ruangan ini paling tidak punya nambah wawasan lah, ilmu. Oh, jadi robot trading itu kerjanya seperti ini. Oh, jadi kalau robot trading yang bagus itu seperti ini. Kalau yang kurang bagus itu seperti ini. Oke? Kepada Pak, tolong minta, saya ingin presentasi pakai iPad saya. Oke Pak, seperti ini kan kendala teknis ya, langsung aja. Tolong bukakan saya brosur mengenai bagaimana cara logik kerja sebuah robot. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya sore ini saya ingin tunjukkan, yaitu bagaimana sih caranya kita itu bisa memulai mengetahui
bagaimana robot trading itu bisa bekerja. Jadi nanti Bapak Ibu tahu, oh robot trading itu seperti ini, yang bagus seperti ini, yang berbahaya seperti ini, yang agresif seperti ini, yang moderat seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa tahu itu semua. Sehingga nantinya ketika Bapak Ibu mendapatkan penawaran apapun lah itu robot tradingnya, Bapak Ibu sudah bisa tahu. Ya, jadi ibaratnya ilmunya nggak mulai lagi dari nol. Oke? Nah, ketika Bapak Ibu itu ingin trading forex, berarti kan trading mata uang. Bener ya? Jadi kalau Bapak Ibu trading forex itu sebenarnya sama seperti kita itu berdagang atau sama seperti kita buka toko. Kalau Bapak Ibu buka toko, perlu barang dagangan nggak? Perlu, ya. Jadi Bapak Ibu perlu dagangan, oke? Yang kedua, karena Bapak Ibu perlu dagangan, ya, begitu juga dengan trading forex. Lalu di trading forex itu barang dagangannya apa sih? Barang dagangannya mata uang. Nah, barang dagangannya ada banyak sebenarnya. Mata uang ini ada banyak pilihannya. Ada mulai dari euro USD, ya. Ada yang tahu euro mata uang mana? Euro ada yang tahu mata uang mana? Eropa. USD mata uang mana? US dollar, mata uang Amerika. Ada juga mata uang pound sterling, ada juga mata uang Australia dollar, ada juga mata uang Swiss franc, ada juga mata uang Japan yen. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mau membuat robot trading, Bapak Ibu pilih mau dagang yang mana. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kalau Bapak Ibu membuka toko, Bapak Ibu perlu tahu nggak hari operasionalnya kapan? Perlu setting juga nggak waktu operasionalnya kapan? Perlu tahu? Perlu. Sama juga seperti robot trading. Bapak Ibu harus setting juga. Kapan dia bekerja? Hari apa saja? Apakah setiap hari? Ataukah hanya ketika waktu-waktu tertentu? Itu nanti Bapak Ibu yang setting semuanya. Oke? Sorry, saya buka. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu, yaitu setting waktu operasional dan juga hari operasionalnya. Jam berapa buka, jam berapa tutup, itu wajib. Yang namanya orang dagang, orang buka toko, ya seperti itu. Begitu juga dengan trading forex menggunakan robot. Oke? Ketika kita udah tahu, oke, saya mau dagangnya mata uang yang mana, saya udah tahu kapan buka tokonya, hari apa aja bukanya. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu ingin buka toko, perlu tahu nggak target omsetnya berapa satu hari? Perlu tahu? Perlu pasang target nggak? Perlu Pak, namanya orang usaha, bisnis, buka toko itu harus pasang target. Begitu juga dengan robot trading. Jadi salah satu atribut yang akan Bapak Ibu pakai, ya, ketika membangun robot trading ataupun menggunakan robot trading adalah berapa target kerjanya. Artinya sampai berapa target dia menghasilkan keuntungan. Itu yang Bapak Ibu harus tahu. Ya, jadi tidak bisa yang namanya kita dagang, oh yaudah asal buka aja, tapi nggak ada target omset. Benar? Robot pun juga sama. Ketika Bapak Ibu trading menggunakan robot, mau nggak mau memang harus setting targetnya. Kapan dia akan bekerja? Berapa besar dia akan mengejar omset atau keuntungannya. Ada robot trading yang sampai 3%, ada yang 5%, ada yang 1%, terserah. Tinggal Bapak Ibu cocoknya yang mana, setting robotnya mana yang cocok buat Bapak Ibu. Oke? Tadi masih ingat kalau ngomongin trading itu bisa profit, bisa apa? Bisa loss. Artinya bukan berarti pakai robot itu nggak bisa loss, bukan ya Bapak Ibu ya? Yang Bapak Ibu harus ketahui adalah, oke, kalau memang ternyata bisa loss, manajemen resikonya seperti apa? Berapa loss yang berapa maksimal loss yang bisa diterima? Atau berapa kali transaksi yang mengalami kerugian dalam satu hari yang bisa diterima? Nah itu Bapak Ibu harus tahu. Itu yang namanya manajemen resiko.
Jadi nggak bisa kalau misalnya Bapak Ibu pakai robot, ya udah asal jalan aja. Target mah bebas, ambil untung-untungnya aja. Manajemen risikonya nggak tahu. Wah itu mah sama aja Bapak Ibu bunuh diri. Bapak Ibu harus punya manajemen risikonya. Berapa maksimal loss yang bisa ditahan oleh robot tersebut, settingannya. Oke? Nah selain itu Bapak Ibu juga harus tahu strategi apa yang dipakai untuk mengejar target kerja tersebut. Oke, nah mungkin saya bicaranya agak teknis. Salah satunya adalah bagaimana strategi trennya, bagaimana strategi sideway-nya. Oke, itu Bapak Ibu harus tahu, ya. Lalu bagaimana caranya robot itu melakukan transaksi? Apakah dia single entry? Apakah nanti dia menggunakan martingale? Apakah dia nanti menggunakan averaging? Ya, apakah nanti dia membiarkan yang namanya transaksi itu sampai menginap? Nah, itu namanya strategi-strategi ini Bapak Ibu harus setting. Nah, untuk bisa setting itu semua, jam kerja, hari kerja, habis itu mau dagangnya apa, ya, habis itu target kerja, manajemen risiko, strateginya, itu nanti Bapak Ibu tinggal tuangkan ke sebuah robot trading. Oke? Tinggal dituangin aja, dan itu semua ada lengkap di produk-produknya PT SMI. Artinya dari paket edukasi dan juga bagaimana nanti Bapak Ibu mencurahkan, ya, mencurahkan isi kepalanya untuk bisa menjadi robot trading. Tetapi saya paham Pak, yang namanya belajar itu pasti butuh waktu, ya. Sementara uang itu nggak kenal waktu, artinya Bapak Ibu pasti butuh uang. Nah, oleh karena itu di sini Bapak Ibu, selain nanti Bapak Ibu belajar bagaimana cara membuat robot trading, disediakan sebuah sampel produk jadinya, di mana ini akan diberikan secara gratis kepada Bapak Ibu setiap kali Bapak Ibu membeli produk-produk yang dikeluarkan oleh PT SMI. Oke? Sampel produknya apa Pak? Sampel produknya adalah sebuah robot trading yang sudah teruji semenjak 2 tahun 4 bulan yang lalu, alias November 2018. Oke Pak, boleh difokusin yang file brosurnya. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini. Oke, nah ini. Udah bisa belum? Ini coret-coretnya. Belum bisa? Oke, ya udah. Sampel produk yang nanti akan Bapak Ibu pakai, itu mereka sudah punya. Dagangnya apa? Dagangnya itu Euro USD. Oke, itu yang pertama. Dia nggak berdagang Japan Yen, dia nggak berdagang Swiss franc, dia nggak berdagang pound sterling, dia fokus hanya berdagang Euro USD saja. Yang kedua, sampel produk ini udah disetting juga kerjanya hari Senin sampai hari Jumat, jam 10 pagi sampai jam 11 malam, udah disetting. Jadi sudah kerja secara otomatis. Oke. Lalu strateginya bagaimana? Dia sudah dilengkapi beberapa strategi untuk tren dan juga beberapa strategi ketika menghadapi market sideways. Oke. Target kerjanya pun juga sudah disetting. Target kerjanya sehari itu hanya kejar 1%. Tapi ingat ya, kita ngomongnya target kerja, bukan target profit. Ada yang tahu bedanya apa target kerja dengan target profit? Kalau target kerja itu dia bisa profit, bisa loss, ya. Tetapi dia mengejar, sama seperti kita dagang. Katakanlah Bapak Ibu buka warung bakso, targetnya 10 mangkok. Bisa nggak hari itu lakunya 10 atau lebih mangkok? Bisa? Bisa. Tapi bisa juga nggak hari itu yang laku cuma 5 mangkok? Bisa? Bisa. Bisa juga nggak yang laku ternyata hanya malah nggak ada yang laku, barangnya basi? Bisa? Bisa. Nah, sama Pak. Ketika menggunakan robot trading dan ada kata-kata target kerja, itu sama seperti kita dagang. Bisa capai target kerja, bisa nggak capai target kerja, bisa juga loss. Oke? Nah, kita tahu loss berarti harus ada manajemen resikonya. Nah, di sampel produk yang saya pakai dan banyak orang-orang pakai ini, itu sudah ada manajemen risikonya. 2 manajemen risiko yang berhubungan dengan loss trading. Yang pertama adalah maksimal loss-nya itu 5% sehari. Oke, yang kedua maksimal loss-nya itu sebesar maksimal loss-nya itu 2 kali transaksi per hari. Itu. Oke.
Nah, itu udah disetting semua. Nanti jadi Bapak Ibu sampel produk ini nanti Bapak Ibu tinggal pakai, alias Bapak Ibu nanti ya udah sama seperti penggunaan robot trading yang lainnya. Bapak Ibu punya akun trading atas nama masing-masing, oke? Nanti dikoneksikan dengan sampel produknya atau dikoneksikan dengan robotnya. Dan yang namanya profit itu boleh diambil kapanpun. Yang namanya trading dan modal itu juga nggak dikunci. Mau modalnya di broker, artinya Bapak Ibu boleh tarik modal kapan pun. Udah, sesimpel itu Pak. Nah, saya sudah menggunakan produk ini, sampel ini tadi. Selagi saya belajar bagaimana cara membuat robot trading saya sendiri, saya sudah gunakan ini semenjak November 2018. Dan hasilnya luar biasa sekali Bapak Ibu. Boleh Pak dibukakan brosur kinerja? Oh, udah bisa ya? Mirroringnya udah bisa? Belum bisa ya? Oh, belum bisa mirroringnya. Oke. Sayang sekali ya, padahal tadi udah disetting. Oke. Bukakan brosur saya Pak yang kinerja history 2020. Jadi sampel produk ini diciptakan itu sudah semenjak November 2018 Bapak-Bapak Ibu. Dan sudah ditesting itu semenjak Juni 2018. Oke? Nah, semenjak ditesting memang belum pernah sebulan itu profit terus belum pernah. Ya memang ada lah, loss-nya ada. Ya saya harus jujur juga. Nggak selamanya itu bulan madu. Ya. Bahkan kalau boleh saya bilang itu setiap bulan itu ada aja gejolaknya. Oke? Nah, tetapi selama 2 tahun 4 bulan ini, sampel produk yang kita gunakan ini itu belum pernah mengalami yang namanya loss dalam 1 bulan. Artinya, Bapak Ibu boleh cek bulan Januari, oke? Atas Januari Pak, atas Januari. Oke, sip. Dari awal tanggal 4, oke? Jadi kalau hitam itu artinya profit, merah artinya loss. Tanggal 4 profit, 5 profit, 6 loss, dan seterusnya. Ketika di total dalam waktu 1 bulan, boleh Pak di scroll kanan, totalnya itu tetap profit. Ya, artinya apa? Ya memang ini Pak namanya trading. Oke, kita udah jalan. Ini adalah history semenjak tahun 2020. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasikan kepada pengundangnya masing-masing, karena sudah ada baik bentuk brosur maupun soft copy-nya, digitalnya. Ya. Nah, ada 1 bulan yang cukup unik, itu bulan Agustus. Boleh di scroll Pak, bulan Agustus. Bulan Juli dulu, bulan Juli. Jadi kan biasanya orang tanya, Pak emang berapa tertinggi? Kira-kira rata-rata per bulan berapa? Nah, tertingginya kita itu Juli tahun 2020 kemarin, itu profit sempat menyentuh 17,33%. Oke, ini 17,33% dalam 1 bulan. Jangan tepuk tangan dulu Pak, karena ini baru bulan Juli. Bulan Agustusnya yang paling seru. Bulan Agustus boleh Pak, ujung Pak, tanggal paling ujung, tanggal awal bulan Agustus. Nah ini nih, merah itu artinya loss, hitam artinya profit. Bulan Agustus itu kita mulai di tanggal 3, hari Senin. Loss apa, profit apa loss Bapak Ibu? Loss. Lossnya kebetulan lumayan, kalau yang broker C 1,78%. Ya. Nah ketika lossnya lumayan ini biasanya jualan ngomong sama yang beli, udah Pak nggak usah khawatir. Biasanya kalau lossnya lumayan gini, besoknya apa? Profit. Ternyata hari kedua, tanggal 4-nya, profit apa loss? Loss lagi. Wah ini udah mulai tuh, ya kan? Udah mulai Pak. Udah mulai gelisah. Tapi biasanya jualan ngomong lagi, Pak nggak usah khawatir. Biasanya kalau 2 kali loss seperti ini, besoknya apa Bapak Ibu? Profit. Ternyata hari ketiga, tanggal 5, profit apa loss? Loss lagi Pak. Bayangin coba. Itu HP saya, ya, HP saya, WA, telepon, itu nggak berhenti ketika tutup hari ketiga ini tadi. 3 hari berturut-turut loss. Oke, grup WA yang biasanya sepi, itu rame tiba-tiba. Yang nggak pernah muncul, tiba-tiba muncul. Nggak apa-apa, ajang silaturahmi kan ya. Akhirnya kenal, oh ada bapak ini, oh ada ibu ini, kan gitu. Nah, sampai akhirnya ya udah, orang biasanya tanya nih ke saya, ya kan? Dia tanya, Pak Reza, lalu gimana, ya kan?
Biasanya pertanyaan sederhana sih, intinya cuma satu. Kira-kira masih aman nggak? Kan gitu Bapak Ibu, bener ya? Nah, karena di sini sama seperti Bapak Ibu melakukan trading pada umumnya. Boleh nggak modal itu ditarik kapanpun? Boleh, nggak masalah. Sehingga pada waktu saya menyarankan kalau memang udah nggak nyaman dengan robotnya, silakan tarik saja modalnya. Udah sesimpel itu. Ya ada yang tarik, ada yang enggak. Ya, sampai akhirnya minggu kedua boleh Pak di scroll. Minggu keduanya itu ternyata di minggu kedua itu 2 kali loss Bapak Ibu. Jadi 2 minggu saldo itu statusnya masih belum profit, masih minus. Wah, 2 minggu udah jalan, status saldo itu masih minus Pak. Bayangin coba. Oke, saya pun juga udah mulai ketar-ketir maksudnya, waduh, bulan ini gak gajian pikir tuh. Kan gitu ya. Tetapi untungnya luar biasanya, boleh Pak cek ke pertengahan bulan, itu dilakukan yang namanya upgrade, ya. Jadi ini yang luar biasa Bapak Ibu, ini yang membuat saya itu takjub dengan pihak developer. Kenapa? Jadi meskipun ini hanya sebuah sampel, sebenarnya kan produk gratisan dikasih, hanya sebuah sampel, tetapi tahu ketika ada hal-hal yang memang diperlukan untuk melakukan upgrade, tune up dan sebagainya, developer ini akan melakukan. Sehingga hasil akhirnya, meskipun Agustus 2 minggu pertama itu hasilnya boleh dibilang amsyong ya. Akhir, Pak, boleh scroll kanan? Ujung? Hasilnya itu masih profit, Pak. Jelek-jeleknya itu masih 7%. Bayangin coba. Dan ini waktu bulan Agustus, ini ada isu Brexit. Dan banyak sekali trader waktu bulan Agustus, itu lossnya juga besar-besar. Nah kita ini memang ngalamin badai, tapi ujung-ujungnya 1 bulan itu masih bisa profit Bapak Ibu. Ya, nah pertanyaan saya, kira-kira kejadian ini bisa berulang nggak? Bisa Pak. Jadi bukan berarti nggak bisa berulang, tetapi itulah pentingnya ketika kita menggunakan robot trading, kita cek developernya ini siapa, orangnya kompeten apa tidak, tahu nggak apa yang harus dilakukan, kan seperti itu. Nah, begitu juga nanti ketika Bapak Ibu membuat robot trading sendiri. Memang ketika Bapak Ibu buat robot trading sendiri, Bapak Ibu bisa jual. Tetapi jangan juga lepas tangan. Udah selesai jual, ya udah dapat untung kan, nggak gitu juga. Nah, tapi kalau di sini ada pihak developer yang tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi yang namanya badai trading. Oke? Nah, ini Pak, saya udah jelasin ya mengenai tadi PT SMI Net 89. Bagaimana cara membuat robot trading sampai akhirnya sampel produknya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah nanti setelah ini Bapak Ibu akan mendengarkan testimoni mereka yang sudah menggunakan, mereka yang sudah bergabung dengan PT SMI, ya, baik dalam proses belajar trading atau bahkan sampai belajar membuat robot trading dan juga menggunakan sampel produknya. Nanti ada 3 orang yang akan cerita pengalamannya mereka. Oke, nah jangan lupa di akhir acara nanti Bapak Ibu bisa makan malam dan tanyakan sepuasnya kepada pengundangnya masing-masing. Karena di setiap meja itu sudah ada orang-orang yang kompeten yang akan membantu menjelaskan apapun pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Oke, sekian dari saya Reza Paten, saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima Boleh kasih, kita luar minta biasa. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tepuk tangan tangannya. untuk Reza Paten. Thank you Kak Reza. Thank you Kak Reza. Memberikan Luar biasa sekian banyak sekali, pencerahan ya. hari ini ya. Ya. Aha. Tadi sudah diceritakan bagaimana seorang Reza Paten Yap. ini bisa mengembangkan bisnisnya dan juga Aha. tadi kan impiannya sederhana ya, Dega, kalau kita Ya. kenalkan hanya ingin mengisi saldo OVO. Wah. Betul. Ini sekarang saldo OVO-nya udah nggak cuma isi lagi nih, Aha. malah turah-turah kalau kita bilang kayaknya ya. Lebih malahan Lebih, ya. iya betul sekali. Dan Dega, tadi juga kita lihat bersama apa yang sudah disampaikan oleh Kak Reza, Yap. bahwa memang betul sekali di sini mungkin kalau kita berbicara soal trading ada kekhawatiran, Aha. ada ketakutan, apalagi buat saya nih yang masih awam gitu ya. Saya juga. Gak ngerti bagaimana cara main trading, Aha. gak ngerti bagaimana mengawasi tuh naik turun angkanya. Aha. Ini tadi sudah ada robot yang diprogram sedemikian rupa
punya logika ya. Aha. Oke, dan ini bisa membantu kita semuanya untuk bisa menjalankan bisnis yang luar biasa kali ini. Betul sekali, dan juga manajemen resikonya tadi juga sudah digambarkan. Selain itu kenapa sih harus robot? Karena memang proses kerjanya ini ternyata effortnya lebih gede dibanding kita. Perlu istirahat dulu, perlu rehat dulu. Yang ini nggak perlu, Arin. Betul. Aha. Walaupun juga tadi ada jam kerjanya. Betul. Tapi satu yang saya juga menarik deh, Ga. Aha. Karena kadang-kadang kita pernah mendengar istilah manusia itu nggak pernah puas gitu ya. Betul. Ini tadi, ini bisa membantu kita. Apalagi kalau misalnya kadang-kadang yang bikin kita justru jatuh itu kan ketika angkanya udah naik, tapi kita wah kayaknya masih bakalan naik lagi deh. Betul. Nah itu kalau di program ini, di robot ini sudah diprogram sedemikian rupa sehingga ada batas-batasan yang mungkin bisa mengantisipasi dari kegagalan-kegagalan yang akan muncul ketika kita nggak puas itu tadi deh, Ga. Betul sekali. Dan ini tadi begitu sudah ditampilkan table yang Arin, itu tuh kayak keyakinannya itu semakin tambah gitu ya. Betul. Setelah diinformasikan bahwa memang ada loss-nya di beberapa saat, beberapa tile tertentu, tapi setelah diakumulasi, setelah dijumlah juga, profit juga jatuhnya. Betul, jadi loss itu pasti ya, Betul. ada juga. Bukan berarti sudah diprogram menggunakan robot Yap. itu tadi, tapi terus akhirnya nggak bakalan loss, nggak juga. Aha. Tapi ini bisa minimalisir dan juga harapannya bisa membantu kita, Aha. apalagi untuk Bapak Ibu yang barangkali baru pertama kali nih Yap. terjun di dunia trading, ini bisa membantu Anda semuanya untuk bisa mempermudah Aha. dalam menjalankan bisnis yang begitu luar biasa ini. Oke, boleh minta tepuk tangannya yang sudah siap bergabung bersama dengan Net 89. Luar biasa Praktisinya sekali. tadi sudah, Arin. Sekarang kita akan mengundang, seperti Ya. yang disampaikan Mas Reza Paten tadi, beliau-beliau yang sudah, kemudian juga bisa menyampaikan informasi dan juga testimoninya, Arin. Betul, Aha. karena mungkin kalau tadi baru Mas Reza saja yang sudah bercerita, Yap. tapi ternyata ada banyak cerita-cerita lain yang sudah membuktikan Aha. manfaat benefit dari bergabung dalam Net 89 Ya. ini. Untuk itu kita akan langsung mengundang beliau-beliau yang luar biasa yang akan maju ke depan menyampaikan testimoninya. Kita juga akan tanya-tanya, siapa tahu pertanyaan dari kita juga mewakili apa yang ingin Bapak Ibu semua tanyakan ya pada Yes. kesempatan sore ini. Betul sekali, kalau begitu langsung saja dari sekalian Bapak Ibu yang berbahagia, kita Aha. akan mengundang insan-insan luar biasa yang akan sharing dalam sesi kali ini. Dan kalau begitu yang pertama kita akan mengundang Topaz member kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan Andrianus Yogi. Kita berikan tepuk tangan dan kita silakan untuk maju ke depan. Berikutnya kita akan mengundang Safir member kita. Silakan maju ke depan. Wahyu Pratomo. Yeay. Silakan Pak Wahyu Pratomo, dan juga berikutnya kita akan kembali mengundang Topaz member kita kali ini. Silakan boleh bergabung, dan ini dia kami persilahkan Bapak Pujiono. Kami silakan Bapak. Baik. Untuk berkenan maju ke depan. Baiklah Dika, Baik. kita sudah bersama dengan orang-orang sukses lainnya. Bapak mungkin bisa sedikit bergeser biar rekan saya punya kesempatan untuk duduk. Boleh Bapak, biar di tengah gitu, center Baik. enak ngobrolnya. Kami Oke, silakan. mungkin mohon bergeser, Boleh boleh, bergeser, Bapak? mohon maaf. Iya. Iya. Boleh. Iya. Baik. Nah, kita Oke, bisa berbincang silakan setelah ini, boleh Arin. duduk Bapak. Aha, kami silakan untuk berkenan duduk. Mikrofonnya bisa diambil Bapak. Baik. Oke, Aha. wah Dika, ini saya rasanya merasakan aura-aura kesuksesan, cerita-cerita luar biasa. Barangkali kita ketularan duduk di sini ya, berjajar sekarang duduknya bersama, barangkali ketularan kesuksesannya. Aha. Iya, baiklah. Oke, kita mau ngobrol dulu di sini karena sudah hadir bersama juga Bapak Andrianus Yogi, Bapak Wahyu Pratomo, dan juga Bapak Pujiono untuk nantinya boleh sharing bersama kita semua di sini. Dan juga silakan Bapak Ibu barangkali pengen tahu juga bagaimana cerita sukses dari 3 testimonial kita. Kita akan langsung saja mulai. Dika silakan. Barangkali penasaran pengen nanya ke siapa dulu nih? Baik, ini saya mulai yang paling dekat dulu Bapak. Mungkin Bapak dulu, baik, yang paling dekat boleh. Siapa dulu? Bapak dulu mungkin bisa kita berikan kesempatan. Sudah berapa lama Bapak mungkin bisa menjadi informasi untuk member ataupun gak calon member yang ada di sini bergabung di bisnis Net 89 ini Bapak? Oke, perkenalkan nama saya Pujiono. Saya bergabung di
bisnis Net 89 ini dari 18 April 2019 dan saya mencapai peringkat safir dalam waktu 5 bulan, tepatnya tanggal 17 September 2019 dan mencapai peringkat topaz tanggal 15 Juni 2020. Begitu. Boleh kita berikan tepuk tangan, luar biasa sekali. Awal ini Pak Pujiono, kenapa mantap, kenapa berani gitu untuk bergabung bersama dengan bisnis Net 89 ini awalnya? Jadi saya kenal bisnis ini karena diajak oleh teman saya yang mana kami sudah pernah bekerja sama di bisnis sebelumnya. Saya memang saat itu sedang mencari satu alternatif bisnis di mana tujuan saya supaya saya punya satu independent bisnis, ya. Saya pengen punya satu time and financial freedom karena saya pernah bekerja di perusahaan swasta sebagai seorang karyawan, walaupun di puncak karir saya sebagai direktur utama tetap saja kita report ke owner ya dalam hal ini. Dan di saat usia saya 55 tahun, saya dengan memberanikan diri untuk retired atau pensiun. Karena cita-cita saya memang pengen running bisnis sendiri. Nah memang tidak mudah ya keputusan saya ambil waktu itu, dan saya beberapa kali sudah mencoba bisnis jaringan, di mana ya tabungan saya sempat habis juga ya dari usaha saya sebelumnya. Dan jujur ya, saya mau coba memberikan testimoni saya ini saat saya mulai bisnis ini bukan dengan uang berlebih, tapi karena memang saya menjadi korban dari bisnis sebelumnya, di mana uang ratusan juta saya habis, tabungan saya sekian lama juga habis, dan saya memulai bisnis Net 89 ini dengan menggesek kartu kredit. Saya memberanikan diri dengan berhutang, tetapi bukan nekat yang tidak punya perhitungan ya. Betul. Jadi saya melihat bisnis sangat luar biasa, tapi saya tidak punya modal saat itu. Ya, dengan datang di acara edukasinya di kantor PT SMI sebanyak 4 kali. Datang yang kelima saya langsung ambil keputusan. Ya. Dan ternyata memang sangat luar biasa. Dalam waktu 4 bulan saya sudah punya income sama dengan gaji saya dengan bekerja di perusahaan swasta selama 31 tahun. Kita boleh berikan tepuk tangan. 4 bulan, Arin. Oke. Sama dengan 31 tahun. Saat menjadi safir, saya sudah punya income 40 sampai 50 juta dalam waktu 4 bulan. Oke. 4 bulan, Pak. 4 bulan, ya. 4 bulan Sama luar dengan biasa. 31 tahun. Berarti kita berapa ratus tahun nge-MC ya hari berarti itu ya. Tapi juga akhirnya tadi tercapai ya Pak ya, keinginan untuk menjadi independen akhirnya tercapai juga ya Pak ya. Iya. Oke, mandiri, independen, nggak perlu laporan ke bos juga Pak ini ya. Sorry Pak, Nggak perlu laporan kayak dulu ya Pak ya. Nggak perlu laporan kayak dulu Bapak. Baik. Nggak jelas. Yang baik, yang jelas sudah bisa menggantikan dengan 31 tahun bekerja di perusahaan, dengan bergabung dengan Net 89 ini cuma butuh waktu 4 bulan. Ya, betul ya, baik. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa, boleh kita berikan. Luar biasa, Bapak dan 4 juga bulan. Ibu. Tapi Bapak saya juga penasaran Pak. Dulu Bapak kan tadi cerita awalnya itu kan gesek kartu kredit ya Pak. Ya betul. Awalnya gesek kartu kredit. Ya. Itu mengeluarkan modal berapa Pak? Saya join di paket trader ya, 45 juta. Oke. Ya, dan saya sebulan itu nyicil 3,8 juta. Ya, tetapi dalam waktu 5 minggu saya bergabung, saya withdraw yang pertama atau dapat income dalam waktu 1 bulan itu sudah 13 juta. Bulan pertama. Bulan pertama. Bulan pertama. Bulan kedua 17 juta. Puji Tuhan, di bulan ke-23 income saya Februari kemarin udah 1 miliar 50 juta. Luar biasa, 1 miliar 50 juta. Suatu hasil yang saya sendiri saat mulai bisnis ini tidak terbayang akan sebesar ini. Makanya Pak Reza selalu menjadi panutan kami di grup ya, bahwa dia juga start dengan 9 juta. Ternyata beliau sudah membuktikan dan saya hanya beda 2 bulan. Pak Reza join di Net
89 ini tanggal 11 Februari, saya 18 April. Ya, walaupun hasilnya tidak sebesar Pak Reza, tetapi di saat umur saya yang sudah pensiun, hasil seperti ini sangat-sangat saya syukuri. Ya, dan saya juga bisa berbagi kepada rekan-rekan, ya, baik itu dulu sama-sama karyawan di IT maupun saudara maupun teman. Sekarang mereka sudah punya harapan baru dengan bisnis ini yang tadinya sudah hopeless. Kita sama-sama tahu ya, saat pandemi ini banyak makan korban. Betul. Ya, yang pensiun mungkin takut, terus yang masih karyawan takut kalau di PHK. Sedangkan orang bisnis yang punya modal pun takut mau berusaha. Untuk berusaha apa? Bisa-bisa dalam kurun waktu sekian bulan modalnya pun ikut tergerus. Ya. Tapi dengan menjalankan bisnis Net 89 ya, yang sangat-sangat independen dan hasilnya sangat luar biasa, kita tidak perlu punya kantor, kita tidak perlu gaji pegawai. Jadi biaya operasional pun boleh bilang almost zero. Ya, saya juga terus terang tinggal di Jakarta, mau pulang ke Jawa 3 minggu 4 minggu nggak ada yang perlu dilapori gitu loh. Iya. Ya, karena kalau dulu saat saya menjadi direktur, saya kan juga harus bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan. Betul. Juga kepada prinsipal, 3 bulan sekali kita harus report. Kemudian performa perusahaan kita lihat ya. Jadi disitulah. Dan sekarang kita benar-benar super mandiri lah hidupnya. Ya, setiap hari kita dapat income, juga secara waktu bebas, dengan keluarga juga sangat bebas begitu. Oke. Ya. Independen, betul-betul independen ya Pak ya? Betul, independen yang dalam arti sesungguhnya. Yes, luar biasa. Oke. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Ya, hadirin terima sekalian. kasih. Luar biasa Terima sekali. kasih. Pak Pujiono ceritanya menarik. Oke. Saya juga penasaran barangkali kalau dari Pak Wahyu Pratomo kira-kira bagaimana Pak? Awal memulai bergabung dalam bisnis ini ceritanya bagaimana Pak? Oke, perkenalkan diri, nama saya Wahyu Pratomo. Latar belakang asalnya dari Magelang. Latar belakang saya seorang pengusaha. Saya kontraktor dan juga saya punya peternakan ayam. Dan juga saya salah satu pengusaha Indomaret. Saya awalnya diajak oleh adik saya yang duduk di belakang sana, Pak Sony. Tadinya saya juga tidak percaya bahwa bisnis ini, saya sebagai seorang pengusaha, bekerja pakai keringat. Tadinya saya tidak percaya, saya diajak join, saya coba, ternyata muncul pandemi dan luar biasa saya sebagai seorang pengusaha bertolong sekali dengan bisnis ini. Itu awalnya. Yang membuat saya cocok untuk bergabung karena logik kerjanya bagus, manajemen resikonya saya juga senang. Jadi buat saya untuk bisnis enak makan enak tidur. Ini penting. Luar biasa. Baik. Bisnis mana deh gaya yang bisa tinggal tidur ya? Iya. Enak makan enak tidur. Baik. Kalau Pak Pujiono tadi menceritakan bahwa awal mulanya dengan perjuangan pakainya geser kartu kredit berarti ya, modalnya dengan zero begitu ya. Kalau dari Pak Wahyu sendiri mungkin awal mulanya perjuangan, kemudian modalnya sampai dengan muncul keyakinan sampai menghasilkan sekarang ini seperti apa Pak Wahyu? Kebetulan awal memang karena saya sebagai seorang pengusaha, saya kebetulan berawal dari paket eksekutif yaitu 187,5. Saya sudah join dari Januari 2020. Bulan April saya jadi level promotor. Juni 2020 saya Safir sampai saat ini. Luar biasa. Dan ada sedikit maaf, saya juga sebagai peternak ayam di sini kan diajak ternak duit panen profit. Ya, saya akhirnya memunculkan ternak ayam pakai duit. Kalau ternak duit nggak pakai ayam. Baik. Ini ada dua nih untuk Pak Wahyu. Jadi enak mana Pak? Enak ternak duit atau enak ternak ayam Pak? Tetap enak duit. Tetap enak duit ya. Ternak ayam dapat telur, ternak duit dapat duit lagi. Ya, Banyak masalahnya. Oh iya, kalau duit gak perlu divaksin ya Pak. Ayam pakai vaksin juga ya Pak. Oke, baik Pak Wahyu. Ini kalau tadi kan Pak
Pujiono sudah mencapai angka lebih dari 1 M dalam sebulan tadi ya Pak ya. Dari Pak Wahyu sendiri Pak, saya juga penasaran Pak, kalau kita semua boleh tahu sekarang sudah mencapai angka berapa Bapak? Kalau dari paket saya ikut eksekutif dalam waktu 13 bulan ini saya sudah punya 6 Supreme. Oke. Mau menuju ke 7 Supreme. Ya Supreme Luar tolong dihitung sendiri aja. Tunggu Pak, saya agak lama ngitungnya jadi mikir dulu tadi ya Pak ya. Oke. Karena di sini kan ada level Supreme. Iya, iya. Ya. Oke, baik Pak. Mungkin Pak, biar teman-teman di sini Bapak Ibu juga tahu secara jelas ya Pak ya. Mungkin masih bingung hitung-hitungnya Supreme gimana. Kalau dirupiahkan Pak, kalau kita boleh tahu, bocorin dikit lah Pak ya. Ya. Kalau Supreme kan sesuai paket yang diketahui oleh Bapak Ibu di sini kan 750 juta untuk satu Supreme. Yes. Sekarang saya sudah mencapai 6 sampai 7 Supreme. Wow. Baik. Wow, Deka. Aha. Saya sampai bingung mau tanya apa lagi ya ini ya. Bener. Mulai besok mungkin setelah MC saya juga mau belajar untuk ternak duit juga hari ini. Wajib Baik. ya. Oke, Terima terima kasih, kasih Pak Pak Wahyu. Wahyu Pratama, Aha. luar biasa. Hampir 7 Supreme ini sudah dicapai sebenarnya saat ini bergabung di April 2020 ya Pak ya. Betul. 2020 bulan? Januari. Januari 2020. Jalan 1 tahun nih Mbak ya. 1 tahun sedikit ya. Oke. Baik, luar biasa. Baik. Pak Pujiono sudah, dari Pak Wahyu sudah. Sekarang kita juga mau tanya nih ke Pak Mas Yoki. Adrianus Yoki. Pak Adrianus Yoki. Aha. Cerita menariknya seperti apa kira-kira? Ya, perkenalkan nama saya Yoki, saya asal dari Jogja. Awal mulanya saya diajak terus awal mulanya saya join karena bakat. Oke. Saya punya rental mobil. Jadi bulan Januari pandemi sepi semua, mobil masih nyicil. Saya putusin saya nggak kuat nyicil, udahlah tak jual aja. Singkat cerita, akhirnya saya jual mobil Avanza, masih ingat saya dapat kembalian uang 50 juta. Saya masukin paket yang trader 45 juta. Oke. Berarti modal awalnya 45 juta. Iya, Pak Yoki. modal awalnya 45 juta, itu dari sisa-sisa kekayaan yang ada. Baik. Yang penting saya nggak punya utang, Oke, baik. nggak punya mobil, nggak apa-apa, karena mobil juga cuma nyicil. Akhirnya saya menikmati dan saya mulai tawarin teman-teman saya yang kena pandemi juga. Betul. Puji Tuhan, saya bisa sharing, bisa nolong beberapa teman saya yang akhirnya ikut join dan menikmati hasilnya sampai sekarang. Oke, baiklah. Ini the power of kepepet ya, Dega ya. Betul, Tadi, betul, the power of kepepet akhirnya join. Mungkin tadi kan cerita perjuangan awalnya ya. Aha. Berarti sudah gabung berapa lama nih, Pak Yoki? Oh iya, saya join Februari tanggal 14. Februari sampai Pas Valentine ya Pak, Valentine ya. memang ngepasin waktunya gitu Pak. Iya. Iya. Oke. Pas Valentine, sabar ya saya nggak ada coklat, uangnya buat gabung dulu gitu. Oke, artinya sekarang sudah 1 tahun lebih ya. Sudah 1 tahun lebih sampai dengan tahun 2021 ini. Kalau kita boleh tahu juga Pak, sampai dengan saat ini kira-kira yang didapatkan ini berapa Pak? Dengan modal awalnya 1 Avanza, sekarang udah bisa jadi berapa Avanza nih Pak Yoki? Ya puji Tuhan, sekarang tiap bulan saya bisa beli 1 Avanza baru. Oke, baik. Aha. Dari jual 1 Avanza sekarang tiap bulan bisa beli 1 1 Avanza baru. Oke, baiklah Dega. Baik, tapi awalnya memang benar-benar yakin ya Bapak untuk gabung di Net 89 ini setelah dapat encourage dari teman begitu ya, sampai begitu yakinnya sekarang Pak Yoki pun ngajak teman-teman yang lain ya Pak ya. Iya. Aha. Oke. Mantap berarti ya. Luar biasa. Siap. Luar biasa. Udah Aha. sekarang nggak usah rental mobil lagi ya Pak ya, tinggal tidur tadi bisa jalan sendiri duitnya ya. Oke. Oke. Baiklah Dega. Tadi Baik. kita sudah dengar cerita menarik Aha. dari Pak Yoki, Betul. kemudian juga Pak Wahyu, kemudian juga Pak Pujiono. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya.
Pengalamannya luar biasa, ternak ayam sekarang jadi ternak duit begitu ya Bapak ya. Awalnya modal kartu kredit, yang di sana 1 mobil sekarang jadi tiap bulan beli mobil. Oke, Dega mungkin barangkali kita satu yang disayangkan ya. Dega kenapa kemarin waktu awal pandemi kita belum mengenal ini ya. Betul. Gak ada MC, gak ada kerjaan ya. Oke, baiklah. Kita sudah mendengar cerita menarik dari 3 testimonier kita. Tapi juga satu yang saya juga pengen dengar ceritanya. Kalau tadi Mas Reza menceritakan bagaimana bisnisnya dikembangkan, bagaimana bisa programnya berjalan. Kita belum dengar loh tadi cerita lebih detail dari Mas Reza. Kita undang untuk berkenan maju ke depan. Boleh kali ya. Menyampaikan satu testimoninya juga. Silakan. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Reza Paten. Ini Rabi member kita. Silakan. Langkahnya beda ya Arinnya kalau udah banyak gitu ya. Banyak profitnya tuh beda langkahnya. Jelaskan Mas Reza, sebenarnya lagi boleh deh Bapak Ibu semua. Yes. Jadi yang sempat saya terbesit tadi, Dega, ketika ngobrol bersama dengan Pak Bujiono, Pak Bayu dan juga Mas Yogi tadi, satu yang sempat saya terbesit tadi, kalau nggak salah Pak Bujiono atau ya yang bilang, tapi belum, atau Pak Wahyu, ya tapi belum kayak Mas Reza sih gitu tadi ya. Pak Bujiono tadi ya. Pak Wahyu aja nih tadi cerita 1 bulan udah 1, sekian M. Tapi masih bisa bilang belum kayak Mas Reza. Saya mau nanya, agak takut. Dega aja nanya ya. Mas Reza, sudah berapa sih Mas Reza? Kalau sekarang kita ngomongin profit yang didapat untuk jadi Rabi member ini, silakan Mas Reza. Pak bisa minta tolong ditampilkan bisa? Minta tolong bisa ya. Nah oke. Bapak Ibu, ini saya cuma ingin tunjukkan aja. Jadi ini kan sampel produk yang saya pakai. Jadi kebetulan memang saya saya koneksikan ke beberapa broker lah ya. Nah, awal saya memulai usaha ini sama, saya dengan niat dia coba aja. Pengen coba, terus setelah coba saya jalankan bisnisnya. Dari paket saya gabung itu dari paket paling kecil 9 juta Mas Reza ya? Sebenarnya paling kecilnya 1.500.000. Kita beli paket edukasi tadi. Cuma 1.500.000 itu awal. Sampai akhirnya sekarang itu saya udah punya total equity di dalam akun trading saya itu sudah senilai 18 miliar. 18 miliar. Wow. Jadi kayak kalau misalnya hari itu misalnya profit, itu saya terima uang itu sekitar 130 juta. Dalam 1 hari? Dalam 1 hari. 130 juta dalam 1 hari. Cuma kalau loss juga sama. Contoh misalnya kayak kemarin Bapak Ibu, ini kan kemarin loss ya. Jadi kemarin waktu loss ya juga sama. Jadi konsepnya trading, kita punya target kerja tadi, ada juga manajemen risikonya. Jadi kalau misal loss ya loss, tapi paling nggak lossnya itu risikonya terukur lah. Paling nggak risikonya terukur. Dan juga akhirnya bisa tertutup dengan profit-profit hari berikutnya ya Mas Reza ya. Itu aja sih. Nah, sebenarnya yang bikin saya itu bisa sampai 18 miliar itu bukan hanya dari paketannya. Karena awal saya juga nggak punya, Bapak Ibu, saya nggak punya uang 18 miliar. Andai kata saya punya uang 18 miliar pun nggak mungkin semuanya saya taruh, ya kan? Tetapi saya itu ketika diperkenalkan perusahaan ini dan peluang usaha ini, saya bergabung, saya belajar dan saya jalankan bisnisnya. Di situ sampai akhirnya saya bisa mengembangkan jaringan distribusi produk-produknya PT SMI itu sampai ke luar negeri. Di situ. Jadi ya nanti bagi Bapak Ibu yang bergabung selain saya kan udah jelasnya ada izin namanya SUPL, surat izin usaha penjualan langsung. Itulah yang memungkinkan kepada kita kalau misalnya Bapak Ibu nih ngerasa aduh Pak saya cuma punya modal kecil tapi tenaganya besar kayak saya ya kan. Modal kecil tenaganya besar nih, hasratnya tinggi. Nah ini kesempatannya. Kenapa? Karena saya udah membuktikannya. Dari modal kecil bisa jadi seperti itu. Artinya tadi Mas Reza ya, kalau ditinggal tidur aja menghasilkan, apalagi kalau kita mau aktif, mau punya kerja keras, lebih menghasilkan lagi pasti. Buktinya 18 miliar di depan kita ya kan? Nah itu dia. Tapi Mas Reza, kalau tadi kan berarti dalam sehari bisa 130 juta tadi ya. Kalau per bulan berarti 130 dikali 30 atau gimana Mas Reza? Jadi profit trading itu sebenarnya penghasilan saya yang paling kecil. Yang paling kecil. Jadi saya
saya dapat 130 juta itu masih kalah sama bonus-bonus saya yang lainnya. Nah, itu dia. Kalau kira-kira Mas Reza, di total ditambah di susun per bulan gitu Mas Reza ya. Kita boleh tahu nggak sih Mas Reza, Kalau- 1 bulan tuh bisa mencapai angka berapa sih Mas Reza? Kalau per bulan saya gini, kan per bulan itu kadang bingung karena setiap minggu itu saya mengalami kenaikan, Mbak. Yes, oke. Jadi kayak kita hitung per minggu aja ya. Oke, boleh, Jadi, boleh. Kayak seperti minggu lalu, periode sampai tutup 5 Maret, itu saya hitung itu saya dapat sekitar 1,39. Minggu itu per minggu Mas Reza? Iya, seminggu. Oke, baiklah 1,39 M. Iya, masa juta. Ya, 1,39 M per minggu. Kemudian bisa menaik lagi di minggu berikutnya Mas Reza? Iya, benar, bisa naik. Oke, artinya dalam 1 bulan kalau bisa kita pukul rata aja deh Mas Reza, 1,3 M dikali 4 berarti itu udah Sekitar 4 sampai 5 loh. 4 sampai 5 M. Kita boleh kasih tepuk tangan deh Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, itu per bulan loh Dega. Benar sekali. Kita mau ngasih berapa ratus event dapat segitu. Tapi mungkin karena ketemu Mas Reza di sini mungkin ada satu kiat, mungkin setelah nanti kita juga akan meminta satu persatu untuk menyampaikan encourage-nya untuk ayo gabung bersama dengan tim net dari Net 89. Kalau untuk kiat-kiatnya sendiri untuk bisa tetap stabil, kemudian juga bisa tetap mendapat penghasilan yang seperti diharapkan dan diinginkan ini harus kayak gimana Mas Reza? Oke, jadi pertama saya harus kasih tahu yang namanya ragu-ragu itu normal. Jadi justru aneh kalau Bapak Ibu datang ke ruangan ini pertama kali lalu bilang, "Ini mau gabung." Masih ragu-ragu itu normal. Saya pun juga merasakan hal yang sama. Pada waktu saya diperkenalkan PT SMI oleh orang yang mengenalkan kepada saya, itu saya ragu-ragu. Apalagi waktu itu uang di rekening saya cuma ada 10 jutaan. Baik. Jadi ibaratnya kalau keluarin uang 9 juta kan ya berasa. 90% Tinggal kan. 1/10-nya Mas Reza ya. Apa? Tinggal 1/10-nya ya. 10 aja kan. Iya. Nah, jadi ragu-ragu itu normal. Gak ada yang salah. Tapi gini, ketika kita ragu-ragu kan pasti punya banyak pertanyaan. Ya. Ini nanti gimana, kalau seperti ini gimana, kalau itu gimana ya kan? Nah, pertanyaan itu akan terjawab apabila kita ini sudah bergabung. Jadi ketika kita bergabung, nanti semua pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya. Oke. Oh seperti ini manajemennya, oh seperti ini robotnya bekerja, dan sebagainya itu akan terjawab semuanya dengan sendirinya. Oke. Ketika kita mau mencoba. Nah, jadi kalau saran saya sebenarnya adalah seperti slogan salah satu marketplace besar di Indonesia, coba aja dulu. Coba aja dulu. Oke, Gitu baik. ya. Kata ini andai kata ya jelek, kadang-kadang jelek-jelek ternyata dia udah coba, ternyata nggak cocok, terus bilang hasilnya kecil misalnya, ya kan? Ya udah, boleh nggak modalnya ditarik? Boleh Mas. Boleh, nggak masalah. Boleh. Kan sama aja kayak kita trading pada umumnya. Ya. Oke, baiklah. Ini Dengan- juga Menjawab sekian banyak ketakutan dengan membuktikan dan melakukan begitu ya Mas Reza ya. Dan akhirnya resikonya cuma satu Pak Arin, Apa? menguntungkan karena menguntungkan ya. Resikonya nggak bisa berhenti nanti. betul. Ini satu Pak, ada satu. Bapak Ibu harus siap-siap berat badannya bertambah. Oh, kenapa Mas Reza? Jadi saya ini dulu itu punya cita-cita Pak. Kan kantor itu di Central Park ya, di mana di lokasi mall. Oke. Di mall gitu ya. Jadi di mall itu, coba saya pakai ini, tes, pakai ini. Jadi waktu awal saya merintis usaha ini, Ya. saya itu dari parkiran, saya kan naik busway. Jadi naik busway itu selalu melewati yang namanya restoran-restoran, Oke. sampai akhirnya bertemu kantor. Nah setiap saya lewat, saya tuh berpikir kapan ya bisa makan di sini. Itu aja sebenarnya. Oke. Kapan ya bisa makan? Karena saya tahu kalau saya makan di sana, budget bulanan saya pasti kepotong besar. Yes. Sekarang Gitu. restonya bisa dibeli ya Mas kalau mau ya Mas. Jadi ya saya bersyukur, bukannya saya ini orang hebat, enggak. Sampai sekarang pun untuk urusan trading saya masih belajar. Apalagi membuat robot, wah saya masih jauh lah, dari kata bisa masih jauh. Tetapi saya beruntungnya bertemu dengan perusahaan yang tepat, produk yang tepat, dan komunitas yang tepat. Tuh. Oke, Baik, baiklah. luar Komunitasnya biasa. tepat. Kita boleh berikan tepuk tangan ya Bapak Ibu semuanya. Tapi Pengen- luar biasa loh. Dega, mimpinya Mas Reza tuh sederhana dari awal loh. Aha. Isi saldo OVO sama makan di restoran yang dilewati kalau naik busway ya Mas ya. Kalau mau sini saya beli gitu ya Mas Reza ya. Oke, kita pengen ngobrol dan juga berbincang lebih banyak lagi, tapi karena memang terbatas karena durasi dan juga
waktu, mungkin kita akan satu persatu nih meminta mulai dari Pak Pujiono terlebih dahulu. Untuk yang belum gabung nih Pak, jadi member Net 89, mungkin bisa kalau versi Pak Pujiono boleh diajak nih rekan-rekan yang ada di sini, silakan. Baik, untuk Bapak Ibu yang hadir saat ini ya, harusnya bersyukur bahwa yang mengundang itu pasti punya tujuan yang baik, ya kan? Percaya dan yakin bahwa apa yang disampaikan itu bukan katanya-katanya, karena semua terundang ini oleh member-member yang memang sudah menjalankan bisnisnya dan sudah dapat hasilnya. Makanya seperti slogannya Pak Reza di grup kita, coba aja dulu. Kalau tidak dicoba gimana tahu bahwa ini bisnis yang dahsyat. Dan seperti yang Pak Reza menyampaikan di dalam presentasinya, saat 2 tahun yang lalu kami join itu, siapa yang kita lihat? Panutan kita siapa yang berhasil? Tidak ada. Ya, makanya bersyukur Bapak Ibu, kami di grup Podosuki sudah mengembangkan demikian rupa, semua tools sudah tersedia, tinggal percaya, lakukan, dan ikuti. Follow the system, follow the leaders. Itu aja. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Pujiono. Oke. Selanjutnya silakan Bapak Wahyu. Pak Wahyu, silakan. Oke. Pesan saya, tanpa mencoba kita tidak akan tahu potensinya. Itu aja. Coba aja dulu jadi Coba intinya aja Pak Wahyu dulu, ya. tanpa mencoba kita tidak akan tahu potensinya. Terima kasih Pak Wahyu. Dari Mas Yogi, silakan. Pesan saya, sekarang atau Anda akan menyesal. Sekarang atau menyesal. Menyesal, Baik. bener. Segini langsung drup ya, sekarang atau menyesal. Jangan sampai jual Avanza ya Mas. Oke, baik. Terakhir mungkin dari Mas Reza. Yang belum join, yang belum gabung, silakan Mas Reza. Ada yang mau disampaikan? Oke. Oh iya, ini. Kue pisang, kue bolu. Kue pisang, kue bolu. Coba aja dulu. Kita kasih tepuk tangan boleh dong Bapak Ibu semuanya. Kue pisang, kue bolu. Coba aja dulu. Baik, CCTV punya kue bolu. Yuk sekarang kita selfie aja dulu. Yuk. Silakan berkenan untuk bangkit berdiri. Silakan boleh berdiri. Oke. Oke, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu dengan para peserta yang juga luar biasa yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, Silakan. ternyata di bawah kami Mas persilakan. Reza, Mas Yogi, Pak Ya. Wahyu, dan juga Pak Pujiono untuk Pak boleh Pujiono. menempatkan diri. Kami silakan. Luar biasa. Ini nanti kita juga akan mengajak Anda, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia yang berada di Kesultanan Ballroom dari Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta. Kita akan mulai dari sisi sebelah kiri, kemudian tengah, kemudian kanan. Oke, Hari ini ya. baiklah. Silakan mungkin bisa memposisikan diri terlebih dahulu meskipun menggunakan masker, tapi boleh berikan senyum dan juga semangat terbaiknya. Ini dia. Baik, saya penasaran mau ketemu sama Mas Reza abis ini. Restonya apa sih Mas? Hey, saya mau nanya aja, Mas Reza, saldo OVO-nya berapa? Baik. Oke, dari tengah dulu nih Kak ya. Boleh, baik tengah dulu. Silakan. Oke, boleh berikan semuanya. Wah, yang senyum, yang jempolnya semangat juga boleh. Semangatnya silakan. Oke. Oke. 3, 2, 1. Kita ambil sisi yang lain sekarang. Kita Baik. bergeser ke sisi sebelah kiri. Silakan Bapak. Kita berikan kesempatan untuk mengambil angle dari sisi yang lainnya. Anda merasa happy, Anda merasa bahagia, Anda merasa semangat, boleh keluarkan semangatnya. Tangan ke atas boleh, senyum terbaik boleh diberikan juga. Tentunya. Iya, Tiga. Bagaimana? Mau berhenti MC habis ini? Iya, belajar sama Pujiono habis ini. Baik, sisi berikutnya Bapak kami silakan. Bergeser, Bapak. Iya. Kalau tiap bulan beli mobil taruh mana Pak sekarang Pak? Tapi katanya penuh inspirasi ya, kita ya. Iya. Baik. Saya juga punya pantun deh Kak. Boleh Arif. Cateringnya persembahan Podosuki. Cakep. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Asik. Oke, baik. Terima kasih Terima kasih. baik. Tepuk tangan yang meriah sekali
lagi. Terima kasih Mas Yogi, Pak Bujiono, Pak Wahyu, Mas Reza, terima kasih. Terima kasih sekali. Bapak. Luar biasa Dega. Sekali lagi ya tidak semuanya boleh kita satukan semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya paling meriah. Baik, semoga sukses bersama dengan kita bersama ya. Untuk kesempatan sore hari ini semua informasi sudah disampaikan. Yes. Kalau Anda mau tahu pembuktiannya, dari yang di depan sudah menyampaikan sore hari ini. Betul sekali. Dan pastinya diri sekalian Bapak Ibu, ragu-ragu itu pasti. Betul. Tapi sekali lagi kalau nggak sekarang kapan lagi? Yang jelas coba aja dulu ya. Coba aja dulu. Kita mungkin bisa kasih sekali lagi semangat kita. Kita serukan kembali tagline kita kali ini. Dega bisa ya? Siap. Oke, baiklah Bapak Ibu. Masih ingat kalau saya bilang banyak kawan dijawab apa? Uang miliaran. Uang miliaran. Siap. Kalau saya bilang pada segi. Silakan dijawab dengan salam dominasi. Oke. Sudah siap semuanya? Baik, Dega silakan dipimpin. kita mulai yang pertama. Saya mau dengar suaranya. Banyak kawan. Asik. Pada segi. Sekali lagi yang lebih semangat ya. Ini kita doain yang jawabnya paling kenceng, paling semangat. Nanti dapat uang miliaran. Betul sekali Arin ya. Iya. Semangatnya mana, suaranya lebih kencang lagi. Banyak kawan. Para Sugi. Loh. Boleh berikan tepuk tangannya Maria. Itu Baik. saking mantapnya ya Bu ya. Dominasi Bu. Bener-bener. Yang di sana lip sync Arin. Oke. Bibirnya gerak tapi suaranya gak keluar. Yang penting berdoa dari dalam hati ya Bu ya. Oke. Baiklah, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kami nanti akan persilakan kepada Anda semuanya. Mungkin yang masih ragu-ragu, yang masih bingung, setelah ini kami akan berikan kesempatan untuk boleh berbincang bersama dengan para promotor. Betul. Yang akan menemani Anda di meja Bapak Ibu masing-masing. Kami persilahkan untuk berkenan setelah ini bangkit berdiri, menikmati hidangan yang berada di area pre-function ataupun juga di area foyer. Kami persilahkan untuk Anda bisa menikmati hidangan santap malam. Setelah itu ngobrol lebih intimate dengan para promotor ya. Betul, jadi silakan sekali lagi bisa menikmati hidangan terlebih dahulu. Dan kemudian setelah itu kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk berbincang lebih lanjut, tanya-tanya bersama dengan para promotor tentang bagaimana kiat dan juga tips menjadi sukses dan kaya bersama Podasugi. Betul. Kita akan tutup acara pada kesempatan malam hari ini. Arin mau belajar dulu juga dengan beliau-beliau yang luar biasa. Pastinya. Siapa tahu setiap bulan saya bisa beli mobil, saya bisa punya ternak ayam juga. Dan yang jelas, yang paling penting adalah 18 miliar ada di depan mata ya. Dan juga tentunya Dega sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena rangkaian acara luar biasa pada kesempatan malam hari ini adalah persembahan dari Podasugi. Kalau begitu akhir kata saya Menabila Aris. Saya Dega Himawan mengucapkan terima kasih atas antusiasmenya yang luar biasa. Mari kita sukses bersama-sama. Mari kita ternak duit, panen profit. Selamat malam dan Sampai jumpa.